Oke, jadi thank you teman-teman yang udah join di webinar kita hari ini. Pejuang mandiri ke Cina. Kita berjuang mandiri. Tapi at the end of the day, misalkan kalau teman-teman itu mau daftarnya lewat agen, itu juga dipersilakan kembali lagi ke keputusan dan kebijaksanaan teman masing-masing dan juga kesiapan dan setelah konsultasi dengan orang tua juga itu bagaimana keputusan akhir bakal ada di tangan teman-teman. Tapi kalau misalkan ada yang masih bimbang, itu boleh banget nonton dari webinar ini. Nah, aku tahu pasti banyak banget nih yang kalau mau kuliah ke Cina itu perlu dengar kan dari seseorang yang kalian percayai. Jadi makanya kita kenalan lagi. Mungkin udah ada beberapa yang udah pernah ikut webinar ini dan udah webinar dari Cina Smart ini udah yang ketiga atau keempat kalinya. Dan dan aku perkenalan diri dulu. Nama aku Marvel Milenza. Aku dulunya S1 itu di Beijing Institute of Technology, jurusan Mechatronics Engineering. Dan aku waktu tahun lalu baru lulus S1 dan mendapatkan Best Graduate of tahun 2025. Dan juga aku merupakan awardee dari Beijing Government Scholarship selama 4 tahun. Terus untuk S2-nya, aku juga di Beijing Institute of Technology, di jurusan yang sama Mechatronics Engineering, dan aku mendapatkan beasiswa Chinese Government Scholarship. Salam kenal semuanya bagi yang belum kenal, dan kita lanjut lagi. Oke, pertanyaan pertama, kenapa ada sih orang yang kepikiran untuk pakai agent? Nah, ini punya beberapa alasan sebenarnya. Kita perlu tahu dulu. Ya, alasan yang pertama karena nggak tahu sistem pendaftaran di China itu gimana. Nah, karena mungkin itu pakai bahasa Mandarin sistem pendaftarannya dan juga sebenarnya bisa ada yang ada bahasa Inggrisnya kok, tenang aja. Tapi mungkin nggak bisa bahasa Inggrisnya juga agak susah. Nah, jadi sebenarnya ini alasan pertama. Jadi kayak kita mau tahu beres aja kita kasih ke agen kayak gitu. Terus yang kedua itu nggak mengerti ya. Itu kayak nggak mengerti berkas-berkasnya itu seperti apa. Jujur banyak banget berkasnya dan karena nggak ngerti cara urus berkasnya itu gimana, jadi kita pakai agen. Karena agen pasti bakalan mengarahkan kita untuk bagaimana mengurus berkas itu. Tapi mereka nggak bantu sampai membuatkan berkas itu untuk kita. Nggak. Nanti aku bakal jelaskan lagi di belakang. Terus next, itu ada keterbatasan bahasa dalam membaca informasi. Nah, sebenarnya ini alasan yang udah nggak valid ya di dunia sekarang ya, karena kan bahasa, walaupun nanti itu ada penulisan syaratnya itu dalam bahasa Mandarin, ada yang juga dalam bahasa Inggris. Misalkan kalau sorry to say bahasa Mandarin atau bahasa Inggrisnya masih kurang mumpuni untuk bisa mengerti apa yang diperlukan, sebenarnya kan teman-teman juga bisa kayak copy paste masukin ke dalam ChatGPT untuk nanya kan. Nah, jadi sebenarnya ini alasannya udah nggak valid sekarang. Dan alasan yang berikutnya itu karena nggak mengerti urus berkasnya itu yang bagaimana yang tadi aku udah bilang. Habis itu next, kita bandingkan dulu. Kita perlu be objektif. Pakai agen versus versus Mandarin, sorry. Versus Mandiri, itu bedanya. Yang warna kuning itu adalah advantage atau benefit dari kalau kita pakai metode yang kita ada itu tim agen atau tim mandiri. Dan kalau yang warna oranye itu adalah disadvantage yang bakal kita punya. Di tim agen, itu ya kita tahu kalau semuanya itu proses pendaftarannya bakalan diurusin sama agen. Tapi ingat, itu hanya proses pendaftarannya. Proses pendaftaran itu dalam artian apa? Dalam artian kayak nanti agen yang bakal isikan kita form. Habis itu kita bakalan tetap mengumpulkan dokumen-dokumen kita ke agen. Agen tugasnya hanya mengisikan form. Udah. Dan juga paling nanti agen selain mengisikan form itu kan emailnya bakal masuk ke agen nih. Agennya itu bakalan kayak kasih tahu update ke kita apa sih eh, setelahnya, misalnya kayak kita, oh apakah kita lulus interview, apakah kita nanti lolos seleksi berkas dan segala macam, itu nanti bakal diupdate sama agen kayak gitu. Jadi itu ditangani oleh agen. Kita tinggal tunggu kabar dan itu tahu beres. Terus yang kedua itu agen bisa bantu kita cross check dokumen. Berarti kalau kita agak ada dokumen yang ragu, kita tinggal tanya ke agen ini gimana, ini udah benar atau enggak ya itu. Dan juga yang ketiga itu bisa konsultasi sama agen karena misalkan kita udah menggunakan jasa agen, berarti itu udah termasuk dalam layanannya dia. Jadi gratis konsultasi sama agen sebenarnya kalau kita udah sekali ada menggunakan jasa mereka. Terus ada bimbingan sampai ke China. Misalkan kalau ada agen-agen yang setauku itu bisa dibimbing sampai ke China. Misalkan kalau kamu udah pakai jasa agennya itu, dia itu bakalan bawa kamu sampai ke China. Habis itu udah sampai China, kamu daftar nomor telepon. Habis itu kamu sama bikin bank kayak gitu.
Nah, ada yang sampai seperti itu. Ada yang juga agennya itu kayak pas kamu udah disampaikan di China, nanti kamu udah ada pesan kasur, kamu udah ada pesan dan segala macam pokoknya udah diurusin sama si agen. Yang padahal sekolah biasa ada kasih kita pendampingan untuk semua itu. Kayak gitu. Nah, habis itu yang terakhir itu bisa dibantu untuk pendaftaran beasiswa tertentu. Nah, kalau drawbacks atau disadvantage-nya dari menggunakan agen itu adalah pilihan universitasnya terbatas. Jujur teman-teman, aku tahu pasti teman-teman ada yang pernah nanya-nanya ke agen dan pasti teman-teman ada yang pernah eh, tahu ya misalkan kalau pakai agen itu sebenarnya bisa bilang kayak tapi aku pakai agen tapi kok gratis aku nggak ada bayar apa-apa kak aku cuma bayar biaya pendaftaran universitasnya doang berarti kan gratis iya gratis karena kenapa bisa gratis dari agennya karena agennya udah kerjasama dengan universitas tertentu jadi misalkan kalau agennya itu berhasil memasukkan kamu ke dalam universitas itu akan kasih komisi ke agen itu. Nah, jadi itu sistem yang terjadi sekarang. Karena aku udah beberapa kali kayak tahu dan bantu melinkkan ke universitas dari agen-agen startup lah yang baru mau mulai lah kayak gitu ke sekolah. Jadi misalnya kayak agen ini baru mau mulai, terus dia minta kenalan ke sekolah. Jadi mereka ada sign MOU gitu. Kayak kesepakatan misalkan kalau aku berhasil membawa anak nih dari Indo untuk masuk ke universitas kamu, maka aku akan memberikan kamu sejumlah uang. Nah, agennya itu nggak take money dari kalian. Agennya itu take money dari universitasnya. Berarti kan itu menguntungkan kalian. Tapi perlu diketahui bahwa pilihan universitas yang mau kerjasama dengan agen itu terbatas. Jadi otomatis agen bakalan merekomendasikan kalian untuk masuk ke universitas-universitas yang mereka udah ada kerjasama dengan universitas tersebut. Terus misalnya kalau teman-teman nggak, terus teman-teman misalkan kayak aku nggak mau masuk ke universitas tersebut, terus teman-teman tetap mau masuk ke universitas pilihan teman-teman dan agennya nggak ada kerjasama dengan universitas tersebut, otomatis teman-teman nanti perlu bayar biaya agen. Itu udah pasti. Nah, jadi misalkan kalau teman-teman nanti di iklan-iklan kedepannya itu lihat agen ada yang bisa garansi dapat beasiswa dan segala macam, ingat itu agennya hanya membantu dalam proses pendaftaran teman-teman. Dan terus misalkan kalau mandiri, keuntungannya adalah kita lebih fleksibel untuk memilih universitas. Ya, kita bisa bebas pilih, kita nggak ada terintervensi. Misalkan kalau teman-teman bingung nih, teman-teman boleh banget kok pertama kali misalkan kalau nggak ada dapat informasi exposure informasi tentang kuliah ke China itu teman-teman bisa habis riset sendiri, teman-teman mau di universitas apa dari A sampai Z, teman-teman bisa datang ke agen untuk nanya-nanya gratis. Itu gratis. Boleh konsultasi gratis sama agen, by the way. Jadi teman-teman juga bisa nanya pendapat mereka dan segala macam. Dengerin aja dulu, nggak usah ambil keputusan. Nah, habis itu, teman-teman bisa memilih berbagai macam beasiswa, termasuk Chinese Government Scholarship, Scholarship ABCD, itu bisa. Nah, sebenarnya apakah agen juga ada menawarkan berbagai macam scholarship? Ya, lagi-lagi ada pasti. Karena mereka ada kerjasama itu yang tadi. Nah, tapi teman-teman juga bisa pilih dari sisi tim mandiri. Kalau daftar mandiri juga sebenarnya pilihannya bisa lebih banyak, karena kita nggak disetir sama si agennya kayak gitu. Bisa juga minta pendapat agen kalau teman-teman mau. Terus next, itu bisa lebih hemat biaya, itu udah pasti. Misalnya kok karena kita nggak ada pakai jasa. Kalau untuk agen yang bukan daftar gratis ya, daftar gratis ya sama-sama aja sebenarnya. Terus yang nextnya, kita pengalaman belajar mandiri sejak dini. Menurut aku ini penting. Karena kedepannya, misalkan kalau teman-teman itu mau kuliah ke negara lain lagi nih misalkan, terus jadi teman-teman udah ada satu modal mandiri, kayak aku udah pernah daftar mandiri ya gitu. Jadi teman-teman bisa lebih fleksibel untuk riset ke depannya segala macam. Nah, terutama juga yang kedua, modal untuk daftar S2 mandiri. Kenapa aku sarankan S2 itu nggak perlu pakai agen? Karena ada ceritanya nanti, belakang nanti. Oke? Terus yang disadvantage-nya itu, kalau kita nggak pakai agen, ya kita otomatis repot riset universitas mandiri ya. Karena kan kita dari A sampai Z kita semua keputusan dibikin sama sendiri. Terus misalkan kalau teman-teman ada join di grup komunitas Sinospan, itu teman-teman juga bisa tanya-tanya di grup dan aku bisa bantu untuk ngejawabin pertanyaan-pertanyaannya. Kalau masih dalam ranah untuk bisa dijawab ya, misalkan kalau pertanyaannya yang masih tentang kuliah-kuliah kayak gitu. Terus next itu ada kalau berangkat ke China sendiri itu gimana? Nah, itu kalau tim mandiri itu kesusahannya. Misalkan pas pertama kali sampai China, aku perlu ngapain? Nah, itu segala macam kayak gimananya itu ada sedikit challenge. Tapi teman-teman perlu tahu kalau setiap kota di China itu ada yang namanya PPIT. PPIT itu adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok. Nah, ada PPIT, misalkan PPIT di kota
Beijing, berarti namanya PPIT cabang Beijing. Kalau misalnya PPIT di kota Shanghai, berarti PPIT cabang Shanghai. Namanya permit Shanghai. Misalnya kalau PPIT di kota Guangzhou, berarti PPIT Guangzhou. Nah, dan biasanya PPIT ini itu ada mengadakan webinar untuk persiapan keberangkatan. Jadi mereka ada kasih tahu nih kayak kita tuh perlu mempersiapkan apa gitu loh. Nah, jadi itu bisa jadi modal awal misalnya kalau kita orang yang daftar di Mandiri kayak gitu. Terus next, oh ya, jadi satu hal yang pengen aku kasih tahu ke teman-teman, terlepas daftar dengan menggunakan agen atau daftar dengan menggunakan mandiri, semua dokumen yang bakal dipersiapkan itu pasti persiapkannya mandiri. Bedanya itu di proses di pendaftarannya. Kalau agen bakal ada yang bantu mendaftarkan, kalau kita mandiri kita ke link-link pendaftarannya sendiri segala macam, oke? Dan tadi advantage yang udah aku jelasin kok perbedaan antara pakai agen dan juga mandiri. Terus next, ini alur daftar mandiri. Teman-teman mau daftar ke universitas apapun di Cina, alurnya pasti kayak gini. Nggak mungkin berubah. Jadi dari riset kampus, kunjungi website kampus untuk melihat persyaratan, persiapan dokumen, isi form pendaftaran online, itu semuanya alur ini pasti teman-teman bakal ngejalanin satu persatu. Kalau teman-teman pakai agen, yang di kotak, yang di bagian ini, isi form pendaftaran online ini pasti agen yang ngurusin. Nah, ini agen tinggal kasih tahu kalau udah ada interview. Pengumuman pre-admission letter, agen habis dapat emailnya, agen kirimkan ke kalian. Habis itu setuju dengan persyaratan, bakal dikasih tahu dan segala macam. Nah, jadi bedanya itu di bagian sini sama nanti pas kedatangan ke Cinanya, pas di Cinanya itu membeda, yang jadi pembeda, dan juga pas riset kampusnya itu nanti jadi pembeda. Jadi perbedaan dari agen sama mandiri, seperti itu. Eh, Terus next, tentang riset kampus, ini gimana? Nah, riset kampus ini itu kalau mau lebih jelasnya, aku jelaskan secara singkat sekarang. Tapi kalau mau lebih jelasnya, kami ada mengadakan webinar, udah beberapa kali webinar, dan webinar yang pertama itu tentang strategi tembus ke kampus top Cina, judulnya itu. Jadi nanti kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa join di grup discussionnya Sinospark, dan aku bakal kirimkan link webinar untuk nonton webinar yang pertama juga. Jadi teman-teman bisa tahu nih, misalnya kalau aku mau kuliah di Cina tuh pilih universitas yang seperti apa ya, kayak gitu. Itu juga ada. Nah, jadi singkat cerita, riset kampus itu teman-teman bisa mulai di website campuschina.org. Bentar, campuschina.org. Ini websitenya, aku ketikin. campuschina.org. Teman-teman bisa mulai riset kampus itu dari website ini. Karena website ini itu mengandung semua universitas yang ada di Cina. Terus universitas yang di... halo, sorry. Oke, thank you. Jadi dari campuschina.org. Di dalam campuschina.org itu berisikan banyak banget universitas di Cina. Dari universitas bagus sampai kita nggak pernah dengar itu semuanya ada di dalam komplit. Jadi teman-teman bisa lihat kayak jurusan A, jurusan B, jurusan C itu ada di universitas apa aja. Dan kalau teman-teman mau daftar ke kuliah di Cina, aku sarankan banget teman-teman itu pilih universitas yang ada predikat 985, 211 atau double first class. Oke, pilihnya yang ini. Dan juga nanti bisa disesuaikan dengan beasiswanya segala macam. Oke, terus next. Terus next, kita yang kedua itu kita kunjungi website untuk melihat persyaratan. Nah, keywordnya untuk melihat persyaratan daftar ke kampus itu adalah XXX University Admission. XXX di sini itu nanti di fill in the blank saja. Misalkan kayak Tsinghua University Admission, Fudan University Admission, atau Zhejiang University Admission. Kayak gitu, itu XX-nya tinggal diganti. Oke, kita langsung praktek aja ya. Bentar, aku stop screen share dulu. Terus aku share screen ke... Wait. Bentar ya, aku share screen dulu. Oke, teman-teman udah bisa lihat ya. Nih, terus kita itu tinggal ke misalkan nextnya itu aku mau cari apa ya, Hutan University Admission.
Habis itu aku tinggal klik salah satu linknya aja. Kita tinggal lihat link yang paling relevan. Oke, International Student Office, Futan University. Aku klik aja yang kayak gini. Pokoknya perlu lihat kayak International Student Office. Terus kata kuncinya adalah admission. Berarti kita perlu selalu melihat ke yang bagian admission. Kalau kita mau daftar S1, kita lihat yang undergraduate. Kalau graduate itu yang graduate. Habis itu muncul nih kayak ginian. Nah, teman-teman itu bisa pilih kayak aku mau lihat list of English top undergraduate program of Futan University, International Organization, bla 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 bla. Bla. Teman-teman baca yang paling relevan yang mana. Berarti yang paling relevan adalah admission information. Oke, admission information. Berarti admission information itu berarti syarat penerimaan, informasi tentang penerimaan. Itu seperti apa. Nah, kita bisa klik. Habis itu, pas sudah diklik, ini bakal kan mengarahkan kita ke cara mendaftarnya itu bagaimana. Syarat-syaratnya itu seperti apa, itu semuanya ada di sini. Jadi itu riset mandiri tentang cara masuk ke universitasnya. Nih, jadi misalkan kayak non-Chinese citizens, yang kayak gini, dibaca satu persatu poinnya. Nah, oke, udah ya. Berarti sampai di sini kan aman nih. Terus, misalkan kalau next-nya itu, kalau daftar mandiri, aku kalau ke sini ya, kita lihat ya di sini. Ini kan perlu isi form pendaftaran secara online, ya kan? Nah, di dalam persyaratan ini, di dalam step persyaratan, misalkan kayak admission information-nya ini, di setiap universitas, nggak mungkin enggak, pasti akan memberikan kita informasi untuk online application-nya itu di linknya itu di mana. Nah, kalau yang Futan ini, linknya ini, aku tinggal klik. Berarti untuk daftar ke Futan University, kita mulainya itu dari link ini. Kayak gitu. Dan ini yang agen isikan ke kalian. Agen bantu isi. Kayak gitu. Kalau mau pakai jasa agen, berarti agen bantu isi. Bisa agen bantu isi. Kalau kita mandiri, berarti kita yang isi sendiri ini. Oke? Kayak gitu. Jadi, itu kayak salah satu cara untuk research-nya. Jadi, menggunakan kata kunci XXXX University Admission. Berarti kan tadi di step 1, riset kampus kan. Berarti teman-teman udah ada nih, aku mau ke kampus A, jurusan ini. Aku mau ke kampus B, jurusan ini. Aku mau ke kampus C, jurusan ini. Dengan riset menggunakan campuschana.org kan. Habis sudah tahu nih dengan menggunakan campuschana.org, teman-teman lihat lebih detailnya lagi di website kampus teman-teman. Dengan yang tadi aku bilang, kunjungi website untuk melihat persyaratan yang lebih detail. Karena tadi yang di campuschana.org, itu kayak purely secara umum aja. Nggak ada yang mendetail. Teman-teman cuma bisa lihat kampus sama jurusan doang. Kayak gitu. Tapi bisa difilter berdasarkan semua universitas yang ada di Cina. Dari yang bagus sampai jelek itu bisa difilter. Nah, tapi kalau menggunakan, tapi setelah mendapatkan kampus tujuan dari teman-teman, itu teman-teman perlu riset mandiri. Riset mendalam ke website universitasnya langsung untuk melihat persyaratannya. Nah, makanya bisa risetnya dengan menggunakan XXX University Admission. Kayak gitu. Paham ya? Nah, sampai di sini kalau paham di chat box tekan satu. Tekan angka satu. Satu. Kayak gitu. Oke, harusnya udah clear banget ya aku jelasinnya ya. Oke, terus kalau kita udah habis kunjungi website, kita udah tahu nih pendaftarannya itu, iya benar-benar perlu baca benar-benar biar dapat linknya. Atau enggak, linknya pasti udah ada di sekitaran website universitasnya gitu. Nggak mungkin lari jauh-jauh, karena perlu riset lagi sendiri kayak gitu. Setiap universitas bisa berbeda penempatannya. Jadi misalnya kalau teman-teman ada 3 universitas tujuan, ya bisa jadi tiga-tiganya penempatannya sedikit berbeda kayak gitu. Tapi perlu effort untuk cari, oke? Selama udah masuk ke biasa biasa itu, teman-teman bisa lihat kayak endingnya itu pasti ada edu.cn. Pasti ada edu.cn. Apapun itu universitasnya pasti ada edu.cn. Ini ya loh. Bentar. Contoh ya, edu.cn kan di sini. Nih, ini edu.cn. Undergraduate edu.cn. Selama udah ada edu.cn, itu udah hampir pasti website official dan website resmi dari Cina. Kayak gitu. Sip, lanjut ya. Eh, Next, kita persiapkan dokumen. Ini hardcore dan ini paling susah untuk persiapkan dokumen. Ingat teman-teman di bagian ini terlepas teman-teman pakai agen atau nggak pakai agen, teman-teman pasti melakukan ini semuanya sendiri.
Tapi aku kasih tahu ke teman-teman, nge-guide teman-teman cara isinya itu seperti apa. Cara persiapkan dokumennya itu seperti apa. Yang pertama itu ada paspor. Jadi ini ada 12, berapa dokumen ini? Satu, dua, tiga. Ya udah segini lah ya dokumennya itu. Dan di semua dokumen-dokumen ini perlu dipersiapkan satu persatu. Kalau khusus 18 tahun ada satu dokumen tambahan. Kalau untuk S2 atau S3 ada satu dokumen tambahan juga. Nah, surat dosen pembimbing. Tapi kalau misalnya teman-teman perlu melaksanakan yang dari atas, yang dari paspor sampai sertifikat atau dokumen tambahan itu teman-teman perlu kerjain. Itu wajib ada. Mau gimana pun skenario-nya S2, S3 sebelum 18 tahun atau udah 18 tahun kakek nenek mau kuliah di Cina itu semuanya perlu melaksanakan dari paspor sampai sertifikat atau dokumen tambahan. Tapi ada syarat-syaratnya yang perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin atau bahasa Inggris karena dia itu pasti kalau dokumen dalam bahasa Indonesia mereka nggak bakalan ngerti. Dan dokumen yang perlu diterjemahkan pada umumnya itu yang aku beri centang satu, centang dua, sama centang tiga. Ada tiga dokumen yang kemungkinan besar bakalan diterjemahkan. Jadi intinya teman-teman coba lihat dokumen originalnya teman-teman, itu dokumennya tertulis dalam bahasa apa. Kalau dalam bahasa Indonesia tapi ada terjemahan Inggrisnya, itu berarti udah nggak usah ditranslate ke SKCK. Kalau dokumennya itu tertulis dalam bahasa Indonesia murni, nggak ada bahasa Inggrisnya atau Mandarin, itu berarti teman-teman perlu translate semuanya. Oke? Nah, terus cara translate-nya itu seperti apa? Cara translate-nya itu ada tiga skenario. Skenario yang pertama itu paling gampang dengan kita menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Nah, kalau teman-teman menggunakan agen, pasti agen juga udah ada. Enaknya ini ya kalau pakai agen ya. Kelebihan pakai agen ya. Misalnya kalau teman-teman udah ada agen, agen pasti udah bakal kasih nih kalian pakai penerjemah ini. Aku udah ada kenalan sama penerjemah ini kayak gitu. Terus kita tinggal hubungin kayak gitu. Mereka udah ada kerjasama kayak gitu. Tapi misalnya kalau kita mandiri ya kita perlu cari sendiri. Di Shopee ada, kalau di Tokopedia juga ada per lembar ya hitungannya ya. Kita tinggal bayar tahu beres. Tapi kalau agak ribet, itu bisa dengan menggunakan translate sendiri. Yang pertama translate sendiri itu bisa dibagi jadi dua, itu antara dicap sama notaris atau dicap sama sekolah. Maksudnya nih seperti apa? Misalkan kalau teman-teman itu dokumennya itu masih berhubungan dengan sekolah, misalkan kayak transkrip nilai teman-teman, itu tinggal minta sekolah aja legalisir. Kita translate sendiri, minta sekolah legalisir cap kayak gitu. Nah, itu apakah sah? Sah juga, karena kan ada cap sekolah kayak gitu loh. Misalkan kalau teman-teman mau pakai orang tuanya atau siapa punya kenalan notaris nih, terus misalkan kalau untuk cap kayak gini karena dianggap remeh-temeh, jadi notarisnya gratiskan. Nah, itu juga bisa teman-teman transaksi sendiri, habis itu tinggal kasih ke notarisnya, notarisnya cap kayak gitu. Itu juga boleh. Ingat, pilih satu metode yang sesuai. Satu dokumen cukup menggunakan satu metode. Kalau aku mau tiga metode, misalkan kayak aku habis penerjemah tersumpah, tapi aku masih mau cap sekolah, boleh nggak? Boleh. Boleh banget, tapi nggak perlu. Kalau mau ya nggak apa-apa, kayak gitu. Oke ya, sip. Ini tentang penerjemahan dokumen. Terus, kita next pertanyaan nanti aku bakalan jawab ya. Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh langsung chat aja di chat box, tapi aku nggak bakalan jawab di tengah-tengah presentasi. Oke? Boleh ditanyakan, aku nggak bakalan jawab di tengah-tengah presentasi. Nanti di akhir presentasi aku bakalan bacain soal dan jawab. Kayak dokumen yang pertama itu paspor. Paspor ya pasti udah nggak usah di itu ya translate ya karena udah kayak gitu aja. Nah, tapi perlu dicatat kalau paspor itu berlaku di atas 6 bulan saat nanti sampai di China. Jadi misalkan kalau teman-teman itu nanti dihitung dari bulan September, karena bulan September ada hubungannya mulai ya, pas autumn atau fall itu mulainya. Jadi teman-teman masih perlu lebih dari 6 bulan masa berlaku paspornya saat nanti sudah sampai di China di bulan September. Nah, ada universitas yang mintanya setahun, ada yang mintanya 6 bulan. Jadi makanya nanti perlu lihat dari ketentuan universitas tersebut lagi. Oke? Nah, contoh ini kayak gini, paspor nggak boleh difoto. Karena kita tahu paspor di Indonesia itu reflektif banget. Kalau di foto kena flash itu bisa kayak ada bayang-bayangannya gitu. Jadi jangan difoto, tuh di scan ya. Nah, habis itu next, ini ada ijazah. Ini by the way ijazahnya aku. Terus teman-teman tahu kan misalkan kalau kalau habis ijazah dapat itu, biasa kan bentuknya nggak mungkin kayak gini. Ini adalah hasil ijazah yang diterjemahkan. Jadi kalau teman-teman itu kiranya itu bingung mau terjemahkan ijazah itu gimana, tinggal nyontek apa yang aku kasih di sini. Tinggal diubah aja nilainya, tinggal diubah aja nomor-nomornya segala macam. Oke? Nah,
ijazah itu kan di atasnya ada lambang Garuda. Nggak mungkin kita copy paste Garuda di dalam itu loh. Jadi makanya kita bisa representasikan dengan kata-kata seperti coat of arms. Dan juga di sini nih, seal and sign. Ini berarti aslinya di dalam dokumen itu pasti ada tanda tangan dari kepala sekolah dan juga ada cap dari sekolah. Tapi karena kita nggak mungkin menduplikasinya itu, makanya kita tinggal tulis aja seal and sign, karena ini ditandatanganinya. Nah, terus untuk meresmikan dokumen ini, kita tinggal minta, aku waktu itu kasusnya pakai notaris, karena ini kenalan notaris ya. Tinggal minta notaris untuk cap. Terus kalau teman-teman baca di sini, ini notarisnya ada tulis sesuatu. These photocopies has been compared with and found to correspond with the original copy or copies, which has atau have been shown to me not to be for that purpose. Thereafter, I return the original copy or copies to the party or parties. Ya, kayak gitulah, oke. Okay? Jadi ini adalah kayak untuk melegalisir kayak gitu loh. Jadi udah resmi, udah sah bisa dipakai untuk daftar. Semua yang aku jelasin di sini itu aku dokumen yang aku pakai. Semua dokumen yang aku kasih lihat teman-teman di sini itu dokumen yang aku pakai. Kalau aku udah bisa masuk, nggak mungkin teman-teman kalau pakai cara yang sama nggak bisa masuk kayak gitu. Oke. Okay? Oh ya, teman-teman nanti pas submitnya itu juga bisa kayak gini. Ini udah ada di translate kan. Halaman satu, halaman dua translate nih. The first and the second page itu di translate. Habis itu di halaman yang berikutnya itu teman-teman bisa lampirkan dokumen yang asli. Jadi asli dan ditranslate itu dijadikan satu PDF habis itu diupload. Kan juga bisa kayak gitu. Next. Nah, kalau teman-teman yang masih belum mendapatkan ijazah, tapi teman-teman misalkan kayak S1, teman-teman misalkan S1 mau daftar S2, tapi masih belum dapat ijazah S1 nih, atau teman-teman SMA kelas 12 awal, SMA kelas 12 awal itu pendaftaran di Cina tuh udah dibuka bulan September. Bulan September itu kan teman-teman masih belum lulus, lulusnya kan tahun depannya bulan Juni atau Juli. Bulan Juni, deng. Nah, habis itu teman-teman tuh sebenarnya tuh udah bisa daftar dengan menggunakan pre-graduation certificate. Nah, contoh ini adalah surat yang aku pakai untuk mendaftar S2 waktu itu. Karena aku masih belum lulus S1 kan, untuk pas daftar S2. Jadi aku menggunakan sertifikat ini. Jadi sertifikat sebelum kelulusannya ini tuh perlu wajib menggunakan kop surat resmi dari sekolah atau universitas. Misalkan kalau teman-teman itu sekolah ya, berarti dari kop surat sekolah kayak gitu loh. Nah, habis itu yang berikutnya itu isi dari sertifikat ini tuh perlu bilang kalau kita itu akan lulus tepat waktu jika memenuhi syarat kelulusan di tanggal sekian 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 kayak gitu. Nah, makanya ini surat yang berisikan statement kalau kita akan lulus tepat waktu. Dan ini adalah cap basah dan tanda tangan kepala sekolah atau tanda tangan kepala sekolah yang berwenang kayak gitu ya, atau orang yang berwenang deh kayak gitu. Terus next, contoh ini juga SMA aku dulu ya, tapi ini punya orang lain yang aku bantu dia untuk bisa tembus ke universitas di Cina juga. Jadi aku pinjam transkripnya dia karena punya aku udah nggak sebegini lah kayak gitu. Contoh di sini ini ada data diri dan segala macam. Di sini itu bisa kayak ditulis nilai-nilainya kayak gitu loh. Bisa dijejerin kayak gitu. Misalkan teman-teman pas mau daftar ke Cina itu masih belum ada semester ke-6, masih belum ada semester terakhir. Teman-teman ya cukup lampirkan sampai semester 5 gitu nilainya. Jadi nggak usah sampai dari A sampai nggak usah dari semester 1 sampai semester 6. Cukup lampirkan sampai semester 5 kayak itu. Itu juga udah bisa untuk bisa daftar ke kampus Cina. Dan kan teman-teman aku tahu pasti dapatnya itu satu rapornya itu pasti dapatnya dalam bahasa Indo atau dapatnya dalam bahasa Indo. Terus yang kedua, teman-teman itu rapornya itu didapatnya per semester. Jadi pasti ada banyak banget lembarannya itu kan. Nah, daripada ditranslate banyak banget nih lembarannya, mending dibikin jadi satu dokumen, terus nilainya semuanya dimasukin aja ke dalam kayak gitu. Udah deh jadi. Nah, terus bisa pakai kop surat sekolah, terus tanda tangan dari kepala sekolah, berarti kan ini udah resmi kayak istilahnya ini diterbitkan dari sekolah kan resmi. Atau misalnya kalau teman-teman pakai jalur translate, nah berarti kan bisa menggunakan jalur yang tadi itu loh notaris, subnotaris atau enggak yang dengan menggunakan metode penerjemah tersumpah yang kayak gitu-gitu. Nah, itu juga bisa bebas dikembalikan kepada teman-teman mau gimana. Tapi ini adalah salah satu caranya juga. Misalkan kalau teman-teman nggak mau, berarti kan pasti kalau pakai cara yang sekolah ini kan gratis ya. Karena kita tinggal minta sekolah untuk bantu kita bikin satu dokumen untuk bisa ini. Terus next adalah physical examination report. Di physical examination report ini, clue-nya adalah
cuma perlu download ini nih, formnya ini. Terus kalau teman-teman tanya formnya ini download di mana, ini bisa download di sini. Bisa langsung aja scan ini untuk download. Atau misalkan kalau teman-teman kayak, aduh malah scan, aku mau cari aja di website universitas, itu juga ada. Pasti ada juga ini. Dan sama persis. Jadi teman-teman cukup melakukan physical examination, cek kesehatan satu kali untuk bisa daftar ke semua universitas kayak gitu. Dan jadi ini perlu diisi oleh rumah sakit ya. Nggak boleh isi sendiri. Habis itu, jadi rumah sakit nanti atau bakal melakukan uji klinis terhadap darah kita. Dan juga kayak ada beberapa tes kayak tes mata segala macam. Habis itu nanti ini dokternya yang bakalan isi. Nah, isinya boleh pakai bahasa Inggris. Jadi kasih tahu ke dokter atau ke suster yang nanti bakal ngisi ini kalau boleh isinya pakai bahasa Inggris. Habis itu bawa aja ini, mereka tahu nanti dengan menggunakan ini, mereka tahu nanti mau cek apa aja. Kayak gitu. Nanti tinggal bayar, udah deh, kita tinggal nanti 2-3 hari lagi kita tinggal ambil hasil tesnya beserta dengan surat ini yang udah mereka isi. Dan perlu tahu kalau di sini itu perlu ada cap basah di atas foto kena kertas. Jadi fotonya itu perlu ada kena cap basah dari rumah sakitnya. Dan juga cap basah ini perlu tersambung dengan kertas putihnya itu. Jadi supaya bisa di-verify kalau orangnya itu sama kayak gitu ya. Oke, terus misalnya kalau kalian tanya, kok aku punya penyakit asma, contoh ya, misalnya kalau ada ya, tapi amit-amit tidak punya. Kok aku punya penyakit asma, apakah ini akan mempengaruhi hasil physical examination aku bakalan ditolak oleh universitas atau apa? Enggak. Jadi, yang bakalan mereka cek itu adalah penyakit-penyakit menular, kayak gitu. Jadi makanya teman-teman bisa lihat kayak di sini, penyakit menular itu sebenarnya dicek, kayak gitu. Nah, teman-teman perlu lihat lagi ya, kayak satu hal lagi yang perlu aku jelasin ke teman-teman, itu di sini. Ini kan berarti kan kayak ranahnya psikologi ya, ranah psikolog ya. Apakah Anda punya mental confusion, apakah Anda punya manic psychosis, paranoid psychosis, dan halusinatori. Misalkan kalau rumah sakit yang teman-teman kunjungi itu bilang nggak bisa untuk mengisi bagian ini, solusinya gimana? Solusinya itu, teman-teman perlu pergi ke rumah sakit jiwa. Aku tahu ini agak aneh, tapi teman-teman perlu ke rumah sakit jiwa untuk melakukan psikotes dulu di situ. Karena setiap rumah sakit jiwa ada layanan psikotes. Kalau teman-teman yang tinggal di Pontianak, itu pasti tahu rumah sakit jiwa Sungai Bangkong. Itu punya pemerintah, rumah sakit jiwa punya pemerintah. Jadi teman-teman bisa ke rumah sakit jiwa punya pemerintah, melakukan psikotes terlebih dahulu, habis mendapatkan riset psikotesnya itu, baru dibawa lagi ke rumah sakit atau labnya untuk nanti mereka bisa centang no, 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 kayak gitu. Tapi misalkan kalau rumah sakitnya langsung percaya, oh ya udah nggak apa-apa lah, kami no, no kan aja, nggak apa-apa. Ya itu juga udah berarti boleh kayak gitu, berarti bisa kayak gitu. Tapi kasus aku waktu itu rumah sakit aku kunjungi nggak bolehin. Jadi makanya aku ke tes rumah sakit jiwa dulu. Baru aku bawa hasil rumah sakit jiwa, kalau aku normal, aku kasih ke rumah sakitnya nih, hasil tesnya normal, baru mereka isikan aku no, 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 baru mereka stempel cap segala macam. Sedikit fun fact, oke, aku next lagi. Dan ini adalah personal statement. Personal statement dan study plan itu teman-teman bisa nonton webinar kedua dari Sinospark. Jadi kita pernah membuat sebuah webinar tentang membahas bagaimana sih cara menulis esai beasiswa. Karena misalkan kalau teman-teman udah bisa tulis esai beasiswa, otomatis esai tersebut juga sebenarnya udah 11-12 dengan esai personal statement dan juga study plan. Oke? Dan aku perlu kasih warning keras ke teman-teman untuk cek template univ ya. Karena setiap univ itu punya template yang berbeda-beda. Ada univ yang nggak ada template, berarti itu bisa bebas berkarya. Tapi ada univ yang perlu template. Jangan teman-teman pas udah selesai bikin, pas teman-teman riset, ternyata waduh gila univnya perlu menggunakan template. Jadi otomatis pasti akan ada struktur yang perlu diubah sedikit-sedikit. Jadi kerjanya 2 kali. Jadi makanya sebelum tulis esainya, cek dulu di universitas tujuan itu ada template atau enggak untuk penulisan esainya. Oke? Terus next, ini adalah tentang financial statement atau financial guarantee statement, kalau yang menunjukkan untuk kita itu atau orang tua kita itu bisa membiayai kuliah kita selama di Cina. Kita nggak bakalan bisa putus kuliah di tengah jalan karena kehabisan atau financial support. Teman-teman perlu tahu kalau biasanya itu pasti bakalan ada ini.
ada kayak satu surat pernyataan gitu. Kalau aku yaitu orang tua dari A atau aku merupakan kayak misalkan CC atau siapa yang nanti yang bakalan menjadi atau kakak kalian yang bakal menjadi support financial support kalian berarti kalian perlu mendeklarasikan kalau itu adalah kakak kalian dan segala macam ini ditulis kayak ini. Habis ditulis kayak gini, tergantung nih. Contoh yang di sini. Ini ini adalah contoh dari Fudan University kalau aku nggak salah ya. Nah, ada statement kayak gini, habis itu di Fudan University itu minta kalau perlu ada guarantors own bank deposit certificate yang perlu ada 100.000 RMB kayak gitu. Berarti perlu ke bank untuk membuat sebuah surat pernyataan bank kalau kita itu punya uang sejumlah sekian kayak gitu. Oke. Terus next, ini adalah tentang surat rekomendasi dari profesor ataupun dari guru kita pas lagi sekolah S1. Nah, jadi pas lagi kuliah itu ataupun pas lagi sekolah, kita kan pasti tahu nih ada beberapa guru yang sekiranya kenal lah dengan kita kan kayak gitu. Nah, kita bisa minta surat rekomendasi dari mereka, guru yang mengerti kita. Tapi kalau bisa disaran, guru yang paling mengerti kita kan sebenarnya kalau di kelas kita sendiri kan. Ya minta dari wali kelas kita sendiri dong. Nah, terus yang berikutnya itu perlu minta dari guru yang relevan dengan jurusan kita. Maksudnya ini apa? Misalnya kalau teman-teman mau ambil contoh, hmm, mau ambil jurusan pengajaran bahasa Mandarin misalkan. Berarti teman-teman kan minta surat rekomendasi dari guru Mandarin dong, ya kan? Nah, kayak gitu. Terus di seperti ini, di kasus seperti ini, teman-teman itu perlu ada kop surat dari lembaga. Misalkan kalau yang di sebelah ini kan ada kop surat lembaga, berarti ini dari alma mater S2 aku, tapi kalau yang ini itu dari S1, tapi punya punya si murid yang aku bimbing juga untuk bisa masuk tembus ke Cina. Terus, nah, teman-teman kan pernah nanya, mungkin ada pertanyaan, kok aku aku kan daftarnya itu kan misalkan kalau aku mau minta surat rekomendasi dari sekolah, kan kata Koko perlu minta kop surat dari lembaga. Tapi permasalahannya kop surat dari lembaga itu perlu ada cap dari atau tanda tangan dari kepala sekolah. Nah, jadi solusinya itu seperti ini, nggak bisa tanda tangan dari guru doang sendiri. Jadi solusinya kayak gini, ada tanda tangan dan cap sekolah, terus di satu sisi eh, akan ada tanda tangan dari guru yang merekomendasikan kayak gitu. Jadi otomatis teman-teman udah bisa pakai kop surat sekolah. Karena setahu aku persyaratan di Indo itu kayak gitu. Kalau pengen pakai kop surat dari suatu instansi, berarti perlu ada tanda tangan dan juga cap dari petingginya di situ. Jadi bisa dibikin kayak gini. Jadi kayak mengetahui kepala sekolah, habis itu nama guru sebagai recommender, orang yang merekomendasi kayak gitu. Oke. Terus next, aku bakalan ngejelasin tentang CSCA khusus yang mau daftar S1. Terus, misalkan kalau yang mau daftar S1, CSCA itu jadi wajib ya. Itu punya 4 pilihan mata pelajaran. Physics, Math, Chinese, STEM. STEM itu berarti yang Science, Technology, and apa ya, aku lupa kepanjangan STEM. Pokoknya STEM itu yang teknik-teknik gitu lah, yang butuh ada fisika, kimia, biologi, yang kayak gitu lah, Chinese STEM. Nah, habis itu sama Chinese Liberal Arts. Jadi ini terdapat 4 pilihan mata pelajaran ujian ya. Nah, terus teman-teman misalkan kalau mau ambil English Thought, berarti teman-teman perlu ambil yang bahasa Inggris CSCA-nya. Terus kalau teman-teman mau ambil Chinese Thought, berarti perlu ambil yang bahasa Mandarin CSCA-nya. Nah, terus untuk pelajaran yang diambil untuk CSCA itu disesuaikan dengan kebutuhan universitas dan jurusan yang dipilih. Misalkan teman-teman mau ambil jurusan teknologi pangan misalkan. Di jurusan teknologi pangan ada universitas yang membutuhkan kimia. Jadi perlu ada CSCA kimia. Waduh, kurang satu guys, kimia guys di sini ini perlu ada kimia. Satu, dua, tiga, empat, lima harusnya ada chemistry. Juga ada di Mandarin dan English. Nah, terus di kimia ini ada teknologi pangan. Terus di jurusan teknologi pangan ada Universitas A itu cuma butuh kimia, fisika,
matematika, dan bahasa Mandarin. Jadi 4 pelajaran itu perlu ada semua. Habis itu ada satu universitas lagi yang cuma butuh untuk jurusan teknologi pangan itu cuma butuh fisika, MTK, Mandarin. Jadi cuma butuh 3 pelajaran. Jadi teman-teman perlu banget nih untuk melihat jurusan dan universitasnya itu butuh CSCA pelajaran apa. Link pendaftaran CSCA udah ada di sini, tinggal copy paste aja. Habis itu teman-teman, kalau jumlah pelajaran yang diambil juga menentukan harga. Misalkan kalau teman-teman cuma ambil satu pelajaran, itu harganya 450 RMB. Kalau diambil di atas 2 pelajaran, bukan, di atas lebih dari sama dengan 2, itu perlu 700 RMB. Berarti kalau ambil 3 atau 4 atau ambil semuanya, itu juga harganya 700 RMB, kayak gitu ya. Oke. Next, habis itu tentang language certificate. Language certificate itu, kalau teman-teman English Start, itu ya pasti pakai IELTS atau TOEFL. Kalau Chinese Start itu pakai HSK 4, 5, atau 6. Nah, se- se- saran saya untuk teman-teman itu adalah kalau bisa ambil lebih tinggi, kenapa enggak? Karena dengan HSK lebih tinggi itu bisa meningkatkan probabilitas kita untuk tembus beasiswa. Untuk yang lebih lengkapnya, bisa nonton strategi tembus universitas top di China, webinar pertama, dan juga bisa nonton webinar kedua. Kenapa seperti itu? Terus, karena kebutuhan nilai kemampuan berbahasa itu disesuaikan dengan kebutuhan universitas dan jurusan, yang berarti teman-teman itu perlu juga cek nih universitasnya butuh HSK berapa, nilai berapa. Perlu dilihat secara detail ya, gue sih tahu ya. Karena seingat aku di Shanghai Jiao Tong University, itu mereka ada persyaratannya kayak gini. HSK 5 perlu lebih dari 180, ya kan? Tapi mereka ada tulis nih di sebelahnya. Untuk writing, nggak boleh di bawah 70. Nah, jadi perlu kayak dilihat lebih detailnya lagi. Ada nggak sih persyaratan lebih detail untuk setiap untuk setiap apa yang diuji, apakah listening, reading, sama writingnya, kayak gitu loh. Perlu dilihat lagi lebih detail. Ada nggak? Kalau mereka cuma tulis harus di atas 180, ya udah berarti nggak ada persyaratan. Tapi berarti kayak misalkan writingnya dapat 50, tapi listening speakingnya dapat, listening readingnya dapat 100-100. Nah, berarti kan totalnya 250, ya udah berarti bisa kayak gitu. Nah, karena udah di atas 180. Tapi kalau teman-teman menggunakan hasil yang writingnya 50, listening readingnya 100-100, teman-teman daftar ke Shanghai Jiaotong itu nggak bisa. Walaupun 250, tapi writingnya 50. Karena mereka ada persyaratan writingnya perlu di atas 60 misal, atau 70 kayak gitu. Tadi yang tadi aku bilang. Kayak gitu ya. Jadi perlu dilihat. Nah, terus teman-teman itu perlu tahu kalau HSKK itu nggak menjadi syarat. Jadi misalnya kalau teman-teman negatif, kayak overthinking, aduh HSKK tadi aku nggak bisa, itu nggak perlu takut karena HSKK nggak dimasukin ke dalam kriteria penilaian. Mereka cuma peduli HSK-nya doang. Walaupun nanti teman-teman tes pasti itu bakalan dalam satu paket. Teman-teman tes HSK 4, 5, 6, pasti di dalamnya itu nanti juga akan ada dapat paket HSKK. Pasti dapat otomatis. Jadi nggak perlu takut sama nilai HSKK walaupun teman-teman nggak bisa kerja. Terus, aku sarannya juga untuk ambil computer based daripada ambil yang paper based. Karena yang computer based itu kita bisa langsung ketik aja Hanze-nya di dalam keyboard, dan kita juga bisa tebak-tebak loh kata-katanya kayak gitu. Misalkan kalau tulis Hanze, misalkan teman-teman udah blank ya kan, blank kayak gitu. Terus yang ketiga, sertifikat HSK itu berlaku selama 2 tahun aja ya. Jadi eh, perlu lihatlah kayak gini, kayak teman-teman perlu atur waktu. Misalnya yang baru kelas 10 nih, nah itu perlu atur-atur waktunya untuk kapan ambil tes HSK, kapan tes CSCA, itu kapan waktunya, itu semuanya juga bisa di itu. Oh ya, CSCA tadi juga 2 tahun ya, kalau nggak salah, 2 tahun seingatku. Jadi teman-teman juga bisa atur waktunya sendiri untuk kapan ambil tesnya. Oke, next. Ini tentang non-criminal record. Non-criminal record, ini itu dibikinnya itu di kantor polisi yang pasti. Nah, teman-teman, itu bisa bikinnya di setingkat Mabes Polri, Polda. Kalau ke Mabes Polri sama Polda, itu menggunakan paspor. Kalau ke Polres sama Polsek, itu menggunakan KTP. Kenapa yang ke Mabes Polri sama Polda itu bisa menggunakan paspor, sedangkan Polres sama Polsek itu cuma menggunakan KTP? Karena pada dasarnya, berdasarkan peraturan, untuk bisa bikin SKCK dengan tujuan ke luar negeri, itu hanya bisa dibikin di Polri dan dibikin di Polda atau Polda. Jadi pilih salah satu. Tapi misalkan kalau ada satu kasus, kalau
kantor kepolisian itu menolak untuk bikin SKCK untuk keluar negeri. Contoh di Kalimantan Barat itu itu Poldanya itu menolak untuk membuat SKCK untuk keluar negeri. Aku nggak tahu sekarang gimana ya, karena waktu itu pas urus kayak gitu. Nah, jadi teman-teman itu kayak bisa dengan diam-diam pakai ke Polres atau Polsek, tapi bikinnya pakai KTP, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ada satu surat, tempel polisi tulis kalau kita itu nggak ada membuat kriminal kayak gitu. Ya udah gitu aja. Nah, ini ada persyaratan yang perlu dibikin warga negara Indonesia. Ini bisa teman-teman baca sendiri. Habis itu di sebelah sini, ini dibikin di kantor polisi juga. Ada dokumen sidik jari dan rumus sidik jari. Ini dokumen yang perlu dipersiapkan. Jadi teman-teman datangnya pagi ke kantor polisi setelah daftar online. Setelah daftar online, habis itu tinggal datang ke kantor polisi, bikin dulu dokumen sidik jari. Habis bikin dokumen sidik jari, baru daftar online atau gimana? Eh, agak waktu itu aku datang agak pagi kantor polisi bikin ini, habis bikin ini baru aku ke situ langsung bikin ini kayak gitu. Jadi satu kali datang langsung dua. Tapi sekarang ada daftar online. Em, Perlu research tentang daftar online-nya sih teman-teman. Di pembuatan informasi pembuatannya itu lewat skck.polri.go.id. Dan kalau nggak salah itu sekarang udah bikinnya itu pakai sebuah aplikasi. Udah presisi nama aplikasinya, presisi untuk bikin SKCK online. Kayak itu. Terus next, oh teman-teman kalau udah bikin dokumen sidik jari itu cukup bikin satu kali untuk selamanya ya. Jadi nggak usah bikin-bikin terus. Terus next, nah ini adalah yang terakhir tentang sertifikat tambahan. Jadi di sertifikat tambahan itu teman-teman bisa menaruh semua informasi tentang teman-teman udah pernah ngapain. Contoh teman-teman udah pernah menang lomba A, pernah volunteer B, pernah aktivitas apapun itu teman-teman bisa masukin semuanya ke dalam sertifikat tambahan ini. Nah, habis itu di dalam sertifikat tambahan, misalkan kalau teman-teman itu yang ambil di dokumen tambahan, teman-teman, sebenarnya judulnya jangan sertifikat tambahan sih, dokumen tambahan ya harusnya. Misalnya di dokumen tambahannya itu teman-teman ada kayak, contoh ya, pernah teman-teman mau kuliah, ambil jurusan computer science. Teman-teman bisa masukin portofolio atau website atau aplikasi apapun itu yang pernah teman-teman bikin. Nah, kayak gitu. Jadi kayak ya tentang simply tentang upload apapun itu yang bisa diupload dan relevan dengan apa yang akan teman-teman dengan tujuan teman-teman itu nanti di jurusannya kayak gitu. Itu boleh banget. Nah, ini juga tadi yang aku jelasin cara translate-nya itu seperti apa. Contoh ini kan ada piagam penghargaan, ini ada lambang Kemendikbud dan segala macamnya. Dan di sini itu kayak kita nggak mungkin jiplak lambang Kemendikbud. Jadi kita bisa representasi dengan satu kertas putih ini untuk sebagai piagam kita yang sudah ditranslate. Dan nanti teman-teman tinggal lampir bersama sebuah dokumen aslinya kayak gitu yang udah di-scan juga. Terus next, ini ada yang untuk umur sebelum 18 tahun. Aku jelasin lebih detail. Di sini ada yang belum umur 18 tahun, coba komen dulu di chat box. Pas nanti tanggal 1 September di tahun September tahun keberangkatan. Ada yang belum umur 18 tahun bisa cek di chat box. Oke, ternyata kita ada yang belum berumur 18 tahun. Jadi, yang belum berumur 18 tahun itu gimana? Jujur, apakah tantangan yang paling besar tuh di bagian ini untuk cari untuk cari guardian di Cina supaya bisa bikin guardian letter kayak gitu ya. Jadi, misalnya kalau teman-teman itu bakal berangkat, misalnya teman-teman sekarang udah di misalnya tahun ini ya, tahun 2026 sekarang. Nah, tahun 2026 teman-teman umur 17 tahun. Di tahun 2027 teman-teman bakalan umur 18 tahun kan? Iya kalau ulang tahunnya bulan Agustus. Berarti pas bulan September ke Cinanya udah 18 tahun. Itu nggak usah urus Guardian Letter. Tapi masalahnya, misalkan kalau teman-teman lahir setelah bulan September ataupun di bulan September itu sendiri, teman-teman perlu urus Guardian Letter. Misalkan kalau teman-teman itu lahirnya tanggal 30 September aja, karena pas keberangkatan di awal September itu kan berarti belum umur 18 tahun kan. Berarti teman-teman perlu urus guardian letter sampai cari orang yang mau jadi guardian teman-teman sampai teman-teman mencapai umur 18 tahun di tanggal 30 September tadi. Paham ya? Jadi menyebalkan itu sebenarnya tentang guardian letter ini. Walaupun cuma selisih sedikit, mereka juga tetap mana guardian letternya.
Nah, jadi guardian letter itu aku nggak bisa kasih saran yang sampai gimana-gimana. Karena ketentuan guardian letter setiap kota itu berbeda. Perlu melihat kebijakan setiap kota. Misalkan kalau teman-teman itu dari kota, ada kota-kota yang gampang, ada kota-kota yang susah untuk didaftar. Nah, jadi umumnya itu ada dua kasus yang umumnya itu terjadi. Kasus kasus yang terjadi itu kasus yang terjadi dua. Yang pertama itu wali wali itu boleh berbeda dengan destinasi tempat belajar kita, ataupun walinya itu boleh berdomisili di tempat manapun itu, yang penting ada di China. Paham nggak? Jadi misalkan kalau dia itu kuliahnya itu di, misalkan kalau kuliahnya itu di, kamu kuliahnya itu di Chengdu. Terus di Chengdu itu, kamu cari guardiannya itu orang Beijing. Nah, itu bisa. Ada kota-kota yang kayak gitu bisa. Tapi ada kota yang nggak bisa. Misalkan kalau kamu kuliahnya itu di kota kota A, ya wajib guardiannya itu dari kota A, kayak gitu. Paham ya? Nah, jadi ada dua kasus yang mungkin terjadi. Dan ini perlu melihat juga kepada universitas yang akan teman-teman daftar nanti. Kayak gitu. Nah, yang boleh jadi wali itu juga ada dua skenario. Yang pertama, itu warga lokal China. Dan yang kedua itu orang China yang memegang visa kerja. Orang Indo yang memegang visa kerja atau green card China. Jadi misalkan kalau teman-teman itu udah tahu nih ada orang yang kerja di Cina dan dia punya visa visa kerja Cina, itu bisa jadi wali teman-teman kayak gitu. Bisa. Nah, terus next, aku bakalan ngejelasin tentang guardian yang belum berumur 18 tahun, tapi ini untuk dua skenario pembuatan surat guardian. Ada skenario gampang dan juga ada skenario susah. Skenario gampang itu kayak gini. Misalkan teman-teman udah tahu nih ada orang yang di Cina. Misalkan teman-teman udah dapat nih satu orang yang di Cina untuk bisa jadi guardian teman-teman, ya kan? Nah, habis itu teman-teman tinggal kontak aja orang itu. Habis itu tinggal minta aja fotokopi KTP dia. Habis itu nanti Habis itu, teman-teman tinggal tulis satu surat yang isi surat guardiannya itu mengandung pernyataan seperti ini. Saya, bla 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 bla, nama orang tua teman-teman, nomor paspor orang tua teman-teman. Habis itu memberikan kepercayaan kepada orang lokal Cinanya beserta nomor KTP orang Cinanya itu untuk menjadi wali atas anakku yang bernama nomor paspor kayak itu. Suratnya intinya perlu ada kalimat seperti ini. Nah, habis itu ini skenario gampang. Habis itu udah selesai nih, udah diketikkan, teman-teman tinggal kirim aja ke tinggal kirim aja ke orang Cinanya itu. Habis orang Cinanya itu di print out tanda tangan foto kasih teman-teman. Udah selesai. Teman-teman tinggal lampirkan aja nanti itu plus fotokopi KTP-nya orang Cinanya itu, habis itu sama paspornya orang tuanya teman-teman sama paspor teman-teman tinggal dilampirkan di PDF kan, itu tinggal di-upload ke sistem sekolah udah. Ada yang segampang itu. Tapi ini kategori gampang. Challenge-nya adalah cara cari orang Cinanya itu gimana. Contoh kotanya udah aku tulis Chengdu, Xiamen, Hefei. Nah, tapi ada skenario susah. Skenario susah itu, satu, teman-teman itu perlu urus apostil di Indonesia. Urus apostil di Indonesia itu artinya teman-teman perlu urus apostil di keduta, perlu urus di Kemenkumham. Perlu urus apostil di Kemenkumham yang menandakan bahwa dokumen teman-teman ini asli dan bisa digunakan untuk standar internasional kayak gitu. Nah, tapi sudah urus di Kemenkumham, teman-teman udah ada nih misalnya kayak surat pernyataan yang tadi, isi suratnya sama, tapi itu tuh perlu diapostil. Bedanya di situ, itu yang ribet, dan juga semua akta lahir dari teman-teman dari A sampai Z itu perlu ada. Nah, untuk detailnya itu juga tergantung setiap kota beda-beda. Jadi ini untuk skenario susah. Misalkan kalau kota tujuan teman-teman itu udah dapat skenario susah, aku udah bilang itu tinggal serahkan kasih agen, kita tinggal bayar agen untuk jasa bikin guardian letter. Ini beneran jadi challenge kalau teman-teman masih belum umur 18 tahun. Kayak gitu. Oke, terus next aku bakalan ngejelasin tentang kalau khusus S2 sama S3 itu perlu ada surat dari dosen pembimbing. Surat dari dosen pembimbing ini aku sarankan kepada teman-teman untuk start as early as possible, yang berarti teman-teman perlu mulai cari dosen pembimbing seawal mungkin. Di sini ada yang mau daftar S2 atau daftar S3 ke Cina, bisa klik saya. Ada lagi? Oke, nice, nice. Ada juga nih yang mau daftar S2, S3 nih. Nah, yang mau daftar S2, S3, ini adalah kunci. Teman-teman perlu start as early as possible.
pendaftaran, misalkan kalau pendaftarannya itu di bulan Oktober dibuka, teman-teman itu di bulan Mei atau Juni itu udah bisa cari. Oh iya, halo, sorry, keputus guys. Bentar ya, aku share screen lagi ya. Oke, aku lanjut ya. Tadi terdengar sampai mana ya, by the way? Eh, Oke, daftar bulan Juni. Oke, thank you. Jadi perlu daftar di bulan Juni. Misalnya kalau pendaftarannya itu dibuka di bulan Oktober atau November, berarti teman-teman tuh udah bisa cari dari bulan Juni atau Mei, terserah. Semakin awal semakin bagus. Tapi take away poinnya adalah kalau kalaupun misalkan kalau teman-teman itu nanti pas daftar terus lihat di syarat pendaftarannya ya, itu ditulis kayak surat pembimbing dari dosen itu nggak perlu, nggak wajib, tulisannya nggak wajib ya. Itu hiraukan aja, jangan. Pokoknya kita persiapkan surat dosen pembimbing. Dia tulis nggak wajib pun kita siapin. Kita cari dosen pembimbing in advance. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita udah punya dosen pembimbing untuk kita bisa kuliah di Cina di universitas tertentu, kita itu kayak udah kunci kita bakalan diterima di universitas itu 60-70%. 30% atau 30-40% yang lainnya itu ya tergantung dari nanti study plan kita, habis itu dari berkas-berkas kita yang kita upload itu semuanya udah benar apa enggak, yang kayak gitu-gitu loh. 30%, 40-30% yang selebihnya. Tapi kalau kita udah dapat dosen pembimbing, kita udah bisa mensecure tempat kita kurang lebih 60% udah hampir pas. Kalau teman-teman nggak ada faktor di bagian dokumen, nggak ada faktor di bagian kayak menulis esai dan segala macam itu teman-teman udah pasti tembus kayak gitu. Karena dosen pembimbing aja udah ada profesor yang mau bimbing kalian, kenapa dari International Student Office-nya perlu kayak menghalangi kayak gitu. Kalau kalian berkasnya semuanya nggak ada masalah kayak gitu. Paham ya? Jadi perlu cari. Dan ini kan aku tulisnya di bulan Mei atau Juni. Bukan berarti dokumen-dokumen yang lain itu pas pendaftaran buka baru dibikin ya. Enggak. Semua persiapan dokumen yang udah aku jelasin dari awal itu udah boleh dimulai 1 tahun bahkan sebelum 1 tahun atau bahkan kayak 10 bulan sebelum pendaftarannya dibuka. Misalkan kalau teman-teman mau daftar ke Cina untuk tahun depan, tahun 2027, itu kan berarti pendaftarannya itu dibuka di bulan 9 kan, kayak gitu kan. Nah, teman di bulan 9 atau bulan 10 kayak gitu. Tahun depan 2027 di bulan 9 atau di bulan 10 itu bakal ada buka pendaftaran untuk tahun 2028 loh ya. Nah, berarti teman-teman udah bisa persiapkan dokumen dari bulan tahun 2027 awalnya itu udah bisa siapin dokumen segala macam udah bisa dikebut atau bahkan dari sekarang misalnya gampang-gampang yang kayak fotokopi scan paspor yang kayak gitu gampang-gampang itu bisa dipersiapkan semuanya as soon as possible. Pokoknya nggak ada deadline gitu kayak HSK udah bisa dites segala macam itu yang deadline-nya lama-lama banget itu udah bisa dipersiapkan seawal mungkin. Nah, jadi bisa start seawal mungkin kayak gitu. Nah, jadi pas pendaftaran 2027 untuk tahun 2027 kelas 2020 tahun 2028 berarti kan udah siap dong kayak gitu. Karena intake 2028 pendaftaran dibuka di 2027. Jadi teman-teman bisa start di awal tahun 2027 kayak gitu. Paham ya? Nah, jangan ke jumble akibat dari penyebutan tahun-tahunnya. Terus next, nah cara cari profesor pembimbing itu gimana? Ini juga aku udah list down cara-caranya. Itu yang pertama itu bisa buka website universitas tujuan dan lihat list profesor di fakultas yang Anda minati. Misalkan kalau kamu mau kuliah jurusan teknik ya berarti buka fakultas teknik. Teknik, misal teknik apa nih? Teknik mesin ya, kamu buka teknik mesin habis itu di dalam teknik mesin itu kan biasa tuh ada kayak faculty staff. Nah, kamu bisa klik di faculty staff-nya itu, habis itu kamu lihat pilihan profesornya itu apa. Kamu tinggal pilih list down semua profesornya, beserta juga riset profesornya itu tentang apa. Habis itu kamu seleksi satu-satu. Mana nih yang kira-kira itu sesuai dengan minat kamu, ya kan? Habis itu, jangan lupa untuk tulis surat permohonan untuk dibimbing.
itu dalam arti itu isinya itu perlu ada apa? Isinya itu perlu ada latar belakang dari kamu itu kamu siapa gitu. Karena perkenalan, bayangin kok kamu jadi seorang profesor itu habis ada satu orang yang mau minta kamu jadi murid, pasti kamu perlu kenalan dulu dong sama profesornya dengan memperkenalkan diri kamu itu seperti apa. Dan juga kamu itu perlu ada tahu jurusan yang kamu mau daftar itu nanti itu apa di sini. Jadi kami perlu kasih tahu juga nih, aku mau jurusannya ini, nanti pas aku di bawah bimbingan kamu, aku mau melakukan riset A, B, C, D kayak gitu. Itu semuanya dijabarin di dalam surat permohonan. Jadi aku merasa riset kamu, guys, be specific ya, aku harus tahu, be specific. Terus kamu di suratnya itu bisa bilang kayak, Profesor, aku sangat tertarik dengan riset kamu yang kamu publish di jurnal ini tentang ini kayak gitu. Itu juga boleh dibahas di dalam. Kenapa dengan risetnya seperti itu bisa membuat kamu tuh pengen jadi sama dia gitu loh. Itu semuanya perlu dimasukin ke dalam. Nah, habis itu kirim surat permohonan tersebut ke profesor plus CV Anda melalui email. Nah, karena nanti di dalam faculty staff-nya tadi kan, habis itu kamu klik faculty staff, profesor punya nama-nama itu kamu klik, habis itu kamu lihat risetnya apa, itu pasti di situ juga ada nanti how to contact your professor, misalkan either by email or by nomor telepon ya. Kita nggak mungkin telepon dia dong ke Cina kan. Jadi kita pasti pakai email kayak gitu. Kalau diterima, nanti pasti profesornya misalnya kalau udah seleksi kalian dari preliminary, pasti dia akan ajak kalian untuk yuk kita interview dulu kayak itu untuk mengenal kalian. Pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Mandarin aku nggak tahu itu nanti terserah kalian nanti pas pitching ke profesor itu seperti apa. Kalau diterima, nanti profesor pasti akan minta kalian untuk kirim form. Ini pasti ada form. Setiap universitas pasti ada form. Nanti kalian lihat formnya itu seperti apa. Intinya itu di dalam formnya itu biasanya itu ditulis kalau eh, ditulisnya itu kayak profesor ini mau mengaccept murid sebagai ini karena research muridnya itu apa-apa kayak gitu. Nanti tinggal dikirim ke profesornya, kamu udah isi bagian kamu, nanti profesornya isi bagian profesornya. Habis itu kamu kirim ke dia, dia stempel, dia tanda tangan atau gimana. Itu nanti surat yang dia kirim balik ke kamu itu yang kamu pakai untuk upload ke sistem pendaftaran sekolah dan kamu udah bisa secure spot untuk bisa kuliah di Cina kayak 60-70% untuk secure spot kamu di universitas tersebut. Mau Tsinghua, mau apapun itu semuanya sama kurang lebih. Jadi misalkan kalau nanti pas kamu daftar ke sekolah itu ditulis ternyata profesor itu unnecessary atau bisa dicari nanti pas sudah sampai ke kuliah, itu jangan dihiraukan, kita cari kayak gitu. Ya walaupun bisa sebenarnya, tapi kan kita kan pengen dapat beasiswa dan kita pengen lebih pasti gitu. Jadi kita cari dulu. Bahkan sebelum kita masuk kita udah dapat pesan pembimbing. Oke, clear ya? Sip. Ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Aku baca dulu ya, bentar. Oke, belum ada pertanyaan relevan tentang itu. Nanti aku bakal jawab pertanyaan tadi di situ di akhir ya, di chat box. Jawabnya di akhir. Guys, aku ngomongnya kecepatan nggak guys? Kalau nggak kecepatan atau aman aja semuanya kedengaran aman. Aman ya guys, klik aman kalau aman. Oke, thank you. Next, aku bakalan ngejelasin tentang alur pendaftaran mandiri. Berarti kan kita udah selesaikan nih di tahap ini. Persiapan dokumen sampai at this moment kita udah kelar. Dan juga teman-teman isi form pendaftaran online, berarti teman-teman tinggal isi data diri basic aja, contoh kayak nama siapa, nama orang tua, pekerjaan orang tua, dan segala macam itu basic information yang teman-teman bisa isi sendiri. Habis itu nanti tinggal teman-teman upload semua dokumen-dokumen yang tadi udah kita persiapkan di awal sampai tadi slide sebelumnya itu, tergantung nanti teman-teman itu gimana daftarnya. Dan habis itu, isi form pendaftaran online itu di website yang tadi di pertama kali banget aku ngejelasin ke teman-teman caranya. Masih yang tadi yang habis admission habis itu di web link pendaftarannya yang start dari situ itu. Oke. Nah, habis udah pasti teman-teman itu bakalan dicek dulu nih dokumennya sama sekolah. Kalau udah dicek, teman-teman udah bisa memenuhi persyaratannya, teman-teman pasti disuruh bayar. Tapi ada juga sekolah yang disuruh bayar dulu baru dicek kayak gitu. Jadi tergantung sekolah ini aku nggak bisa kasih tahu sesuatu yang pasti. Tapi itu tergantung sekolah. Nah, habis sudah bayar pendaftaran, uang pendaftaran itu kurang lebih 300 sampai 600 RMB untuk satu kali pendaftaran formulir. Jadi misalnya kalau teman-teman daftar 3 sekolah, berarti bakal ada 3 kali bayar kayak gitu. Setelah uang pendaftaran, teman-teman itu bakalan dikirim email kalau teman-teman lulus seleksi berkas, ataupun lulus seleksi berkas dulu, baru pendaftaran, baru interview kayak gitu. Pokoknya bakalan ada dapat pengumuman tentang apakah teman-teman bakalan lanjut ke tahapan interview atau udah stop di situ aja.
kalau ditolak. Harusnya dengan teman-teman yang udah memenuhi persyaratan dengan baik dan juga udah nonton webinar satu dan webinar 2, harusnya teman-teman aman dan bisa tembus. Nah, dan bisa tembus kayak gitu. Terus bakalan dapat interview, habis itu interview. Tipsnya kepada teman-teman adalah, walaupun masih belum mendapatkan pengumuman untuk bisa tembus atau nggak tembus, aku sarankan banget kepada teman-teman untuk bisa memulai latihan interview ngomong Komar Kamil sendiri. Ya, nah habis itu pas lagi interview ini seperti itu nanti tergantung jurusannya teman-teman. Kalau Chinese Start pasti interview dengan menggunakan bahasa Mandarin. Kalau English Start pasti interview dengan menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Habis sudah interview, beberapa hari kemudian, oh ya, by the way, dari pengumuman ke waktu interview itu mepet banget ya. Paling cuma 2-3 hari doang, habis itu langsung interview. Jadi makanya dalam waktu 2-3 hari itu kan agak keberatan ya, agak keteteran misalkan kalau teman-teman itu masih perlu mempersiapkan materi yang untuk nanti di-interviewin, habis itu masih perlu melatih artikulasi, percakapan bahasa Mandarin segala macam itu kan dalam waktu 2-3 hari itu agak mepet. Apalagi misalkan kalau teman-teman punya kesibukan masing-masing lagi kuliah atau enggak lagi kerja atau apapun itu kan. Nah, jadi makanya aku sarankan teman-teman untuk bisa persiapkan interview itu in advance, bahkan sebelum pengumumannya itu keluar. Habis itu, setelah udah ada persiapan interview, kita itu, kalau tembus nih, kita bakalan dapat pre-admission letter. Maksudnya pre-admission letter ini tuh apa? Pre-admission letter itu kayak surat yang kasih tahu ke teman-teman itu kayak udah partially diterima, setengah diterima. Kalau untuk menjadi 100% diterima, teman-teman perlu setuju dengan persyaratannya di sini. Setuju dengan persyaratannya itu apa? Misalkan kayak gini, di pre-admission letter itu bakalan ditulis kayak teman-teman sudah berhasil masuk ke, terima kasih sudah masuk. Habis itu teman-teman bakalan bayar uang deposit sebesar XXXXX. Nah, misalkan kalau teman-teman setuju dengan untuk pembayaran uang deposit itu, berarti teman-teman setuju dengan persyaratannya. Berarti tinggal bayar, udah dapat admission letter plus JW 202 atau 201. Kalau teman-teman nggak setuju, ya udah berarti teman-teman nggak usah bayar. Udah stop sampai di situ aja. Nah, dan juga pada umumnya di pre-admission letter itu ada ditulis beasiswa yang kita dapat. Misalnya nih kalau teman-teman, misalnya ada ditulis ini, selamat Anda mendapatkan full beasiswa untuk bisa kuliah di kampus ini selama 4 tahun secara penuh. Anda perlu membayar deposit sebagai bentuk tanda jadi sebesar 50% dari biaya tuition fees, 50% dari tuition fees yang Anda akan bayar setiap tahunnya. Tuition fees, misalnya tuition feesnya 30.000, berarti Anda perlu bayar 50%, berarti Anda perlu bayar 15.000 RMB, yang kayak gitu. Jadi kita bayar 15.000 RMB untuk tanda jadi kita, pas kita udah sampai di Cina, nanti 15.000 itu bakal dibalikin lagi ke kita, kayak gitu. Nah, itu dengan catatan kalau kita setuju, berarti kita bayar, kayak gitu. Setelah bayar gitu kita bakal dapat admission letter JW202 atau 201 kayak gitu. Tapi permasalahannya untuk admission letter ini ada penjelasan yang panjang banget lagi. Ini kayak ada penjelasan yang panjang banget lagi. Tapi by this time ketika kita sudah setuju dengan persyaratannya, kita udah daftar mandiri ke Cina karena kita udah diterima sampai kita mendapatkan admission letter JW 202 atau 201. JW 202 atau 201 itu adalah surat yang kita bakalan pakai untuk kita bisa daftar ke Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok RRT Cina di Indo. Jadi kita ke situ, kalau di Jakarta itu di Mega Kuningan. Kalau di Bali aku nggak tahu di mana. Kalau ada pokoknya ada 4 tempat kalau nggak salah, itu ada Surabaya, Bali, Medan, sama Jakarta. Jadi lihat kota teman-teman ya. Misalnya karena dia udah ada pembagian sektor wilayah juga sekarang. Nah, untuk topik itu kita nggak akan cover di sini karena terlalu panjang lagi tentang detail-detail ininya. Bikin visa X1 sama Cungko Lele. Jadi ini aku rencananya ini bisa jadi kayak apakah ini akan menjadi next webinar topik kita untuk membahas bagaimana cara kita habis dari udah diterima, terus bagaimana cara kita berangkat ke Cinanya dan juga apa sih yang perlu kita lakukan setelah kita sampai di Cina, cara kita pas baru pertama kali mendarat menginjakkan kaki di Cina terus kita perlu ngapain sih? Nah, apakah ini karena ini bakal menjadi topik yang panjang lagi, nggak bisa selesai dalam waktu itu bakal jadi kayak 1 jaman lagi itu penjelasannya kayak gitu. Nah, karena kita juga masih perlu uh, menjelaskan lagi nih ke teman-teman kayak ini banyak banget pertanyaannya perlu aku jawabin dulu kayak gitu. Nah, jadi jangan lupa untuk follow our sosmed. Ini belum selesai ya teman-teman. Jangan lupa untuk follow our sosmed. Yang pertama itu ada Sinospark.
Itu aku bakalan update banyak banget informasi nanti di sini. Dan juga yang kedua, Instagram pribadi aku di Marvilenza. Dan juga yang ketiga ada TikTok pribadi aku di Marvilenza juga. Jadi jangan lupa untuk follow ya, teman-teman. Oke, tiga, dua, satu, thank you. Oke, next. Ini teman-teman bisa juga join our WhatsApp community dengan langsung scan aja barcode ini dan teman-teman tinggal join aja di komunitas kita karena aku nanti bakalan juga membagiin banyak banget informasi beasiswa-beasiswa ke depannya di grup community-nya. Karena sekarang kan lagi udah di akhir pendaftaran nih, di penghujung pendaftaran nih, dari bulan 6, udah masuk bulan 7. Pendaftaran beasiswa ataupun apapun itu semuanya di Cina tuh udah tutup. Jadi nggak ada informasi beasiswa apa yang bisa aku share lately. Nah, jadi tunggu untuk pas nanti beasiswa dibuka-buka, aku bakalan kirimkan banyak banget informasi-informasi beasiswa ke depannya di dalam grup. Jadi jangan lupa untuk join our WhatsApp group community. Misalnya kalau teman-teman juga bisa untuk ada pertanyaan atau apapun itu tentang kuliah di Cina itu teman-teman juga bisa drop and bahas di situ. Karena sometimes aku juga bakalan kayak kasih kehidupan di Cina itu seperti apa sih kayak gitu. Aku juga bakal kayak ada pop-up random lah seperti itu. Oke, ada kabar gembira untuk teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke kabar gembiranya itu, aku bakalan ngejelasin dulu kepada aku stop screen share dulu ya. Tapi tadi sepanjang yang aku jelasin tadi, itu teman-teman bisa ikutin kan ya? Kalau bisa ikutin, klik responnya sesuatu apapun itu deh. Oke, berarti bisa ikutin ya. Sip. Oke, jadi kalau kayak gitu, aku aku nanya teman-teman, kayak pembahasan tadi menurut teman-teman cukup detail nggak? Em, Sip. Pertanyaan pertama itu, kalau bahasa di study plan harus sesuai. Iya, bahasa di study plan perlu sesuai dengan yang ada di, misalnya kalau kita ambil Chinese Start, berarti study plan kita juga menggunakan bahasa Mandarin. Kalau kita ambil English Start, kita menggunakan bahasa Inggris tulis study plan-nya. Gitu. Kalau di jasanya udah ada terjemahan bahasa Inggris, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena dokumen boleh tertulis dalam bahasa Inggris ataupun Mandarin. Walaupun dokumennya itu kalau udah ada tertulis dalam bahasa Inggris, ya udah kita kayak tinggal kumpul aja kayak gitu. Jadi walaupun kita daftarnya Chinese Talk, daftar Chinese Talk bukan berarti dokumen wajib dalam bentuk bahasa Mandarin. Oke? Kok tadi di bagian, kok tadi di bagian awal itu misalnya, oke, aku udah jawab ya, Abel ya. Itu kalau minta cap kampus langsung berarti nggak usah. Iya, berarti misalnya kalau kita udah ada cap dari kampus dari instansi yang kita mau instansi kita, berarti kita udah nggak usah minta cap dari notaris atau penerjemah tertumpah lagi. Kok aku ada beberapa pertanyaan. Satu, biasanya online application mandiri diajukan menggunakan email email non Gmail. Sebaiknya kita pakai email apa kok? Kemarin aku pakai Outlook tapi nggak bisa. Bisa kalau aku pas daftar itu pakainya Yahoo. Aku pakai Yahoo pas daftar. Nah, Gmail bisa. Ada juga yang pernah pakai Gmail. Cobalah kalau Gmail nggak bisa, coba Yahoo. Terakhir dia recommendation letter dari guruku itu udah Oktober November. Menurut aku minta ulang aja sih, karena udah agak terlalu lama 2025 November ya. Gak apa-apa kan, tinggal ke sekolah gitu ke TU-nya minta tanda tangan lagi. Kayak gitu untuk di print pakai kop surat sekolah ya. Isinya nggak usah diubah. Kamu udah ngomong, financial ada tabungan berapa di rekening kita. Nah, tabungannya itu perlu sesuaikan dengan sekolah yang kita tuju. Misalkan kalau sekolahnya ada tulis nih, kayak tadi Futan University itu akan ditulis 100.000 RMB. 100.000 RMB itu sekitaran 200 juta, 200-an juta. Jadi kita perlu ada 200-an juta di rekening. Habis itu kita tinggal ke bank, minta bank, aku mau bikin eh, surat apa namanya? Surat financial statement dari bank kayak gitu. Udah kayak gitu. Kalau tes psikotes sama kesehatan beda tempat. Nah, itu sampelnya cuma perlu dari yang terakhir yang isi semuanya. Kalau psikotes sama tempat kesehatan itu beda tempat, cuma stempel dari yang mengisi semuanya itu nanti. Yang isi siapa itu stempel. Kalau financial statement itu wajib nggak kalau mau pakai beasiswa?
Financial statement itu kalau mau daftar CGS tipe B ya, kalau nggak salah. Tipe B, kalau waktu itu pas aku daftar, itu eh, nggak perlu pakai beasiswa. Nggak perlu pakai financial statement. Nah, oke guys, tadi kan aku udah bilang sebentar, kita iklan dulu. Ini bukan iklan sih sebenarnya. Aku mau kasih lihat ke teman-teman. Ini sebenarnya tuh ada kabar gembira apa sih? Kita cut di tengah-tengah ya, sebentar. Ada kabar gembira. Kalau kabar gembiranya itu seperti apa? Jadi kayak gini guys. Jadi dari Sinospark itu kita lagi kembangkan sebuah web application. Namanya itu Bamboo Brain. Teman-teman bisa lihat screen aku nggak? Bentar ya. Oke. Jadi dari Sinospark itu kita lagi ada kembangkan satu web application, yaitu kayak satu aplikasi. Ya, tapi ini kayak baru testing doang ya guys. Ini kayak baru beta version. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau kuliah ke China, jadi kita kayak ada ini. Jadi teman-teman ini bisa kayak gunakan ini untuk apa? Gunakan ini untuk contoh, misalkan teman-teman habis nonton satu film atau nonton satu video, habis itu teman-teman mau nih kayak kira-kira tadi di video itu dia ngomonginnya apa aja ya? Nah, teman-teman bisa langsung upload video atau enggak PDF pembelajaran teman-teman. Misalkan teman-teman belajar buku HSK 5, nah buku HSK 5 itu di-upload aja ke sini. Itu bisa bantu teman-teman untuk pelajari. Nah, habis itu di sini itu bakalan ada beberapa fitur. Contoh, fitur yang pertama itu di sini itu kayak ada the archive yang berarti kayak kita itu punya berapa resource. Misalkan kalau teman-teman punya resource-nya itu seperti ini nih, contoh kayak teman-teman upload dokumen itu nanti bakalan ada resource-resource-nya. Jadi kayak misalnya kalau teman-teman upload video, nanti ada AI di dalam yang bakal transcribe semua video teman-teman ke dalam bentuk pembelajaran. Jadi teman-teman bisa belajar kosakata-kosakata yang dari ada video itu. Habis itu, atau teman-teman misalkan kayak dari buku HSK 5 atau buku HSK apapun itu, teman-teman tinggal drag and drop masukin ke dalam, itu juga bakalan bantu teman-teman untuk jadi kayak cue card gitu. Terus di dalamnya juga ada kayak quiz-quizan, berarti teman-teman tinggal start the quiz. Habis itu teman-teman misalnya kayak ini quiznya 5 soal. Nah, di situ teman-teman tinggal tulis start the quiz kayak gitu. Habis itu di dalam start the quiznya ini, teman-teman, ini nanti dari sistem dia bakalan kayak nge-generate soal-soal random. Misalnya nih kayak gini, aku random aja, aku tulis, aku misalnya aku kayak jawab ini, habis itu dia bakalan kayak ngelihat jawaban kita, oke ini salah nih. Nah, nanti dia kayak kasih tahu nih, tune in means even, referring to something being uniform or consistent yang kayak gitu. Jadi ini juga ada jawabannya kayak gitu. Habis itu teman-teman juga bisa kayak mempelajari dari flashcard decks ya. Jadi juga ini ada decks kayak ada sebuah cue card untuk mempelajari misalnya aku kayak bisa create new deck, begitu aku bisa kayak tulis aku mau pakai bikin deck dari dokumen apa nih? Aku kan dokumen ini aku mau 10 soal aja untuk nama decknya adalah testing doang. Nah, habis itu kita tinggal create deck. Nah, habis sudah create deck, ini AI-nya bakalan kayak kasih kita kosakata yang bisa kita pelajari beserta dengan ini kayak oh ini kira-kira HSK berapa, ini HSK 4, ini HSK berapa, ini HSK 2 doang. Nah, habis itu kita tinggal study now, tinggal mulai studinya. Nah, ini kan apa ini? Contoh, aku nggak tahu nih. Atau misalnya kalau aku tahu oh, ini apa nih? Nah, misalnya Suliao, kayak show answer, Suliao, kayak gitu. Nah, kita tinggal langsung kasih nih. Oh, menurut aku ini soalnya gampang atau ini gampang atau susah ya kayak gitu. Kalau ini susah berarti aku tinggal klik ini. Bagi aku hard kayak gitu. Contoh. Nah, ini tinggal di kayak gini. Nah, habis itu kan teman-teman tadi aku udah bilang nih, interview itu perlu latihan. Di sini juga ada speaking audio room. Aku bisa bikin kayak sebuah start new session kayak gitu. Misalnya sessionnya aku pengen ini juga udah ada beberapa contoh sampel. Nah, aku di sini aku bisa bikin misalnya kayak aku mau start a session. Session yang aku mau tuh apa? Misalkan kayak buying a film ticket in a cinema. Aku random aja ya. HSK levelnya aku mau HSK level 4 deh kayak gitu. Aku start session. Nah, AI-nya bakalan kayak bikin sebuah simulasi pembelian tiket juga.
Nah, oh ya, by the way, ini ada, bentar aku share setting. Teman-teman bisa dengar suaranya nggak bisa ya? Oke, jadi intinya di sini itu bakalan ada suara yang masuk ke telinga aku kalau dia itu AI-nya itu lagi ngomong sama kita. Kita tuh tinggal hold and speak untuk ngejawab pertanyaannya dia. Jadi kita juga bisa bikin skenario kayak interview untuk beasiswa kayak gitu misalkan. Interview untuk masuk universitas juga bisa latihannya di dalam. Jadi kita langsung tinggal interaktif, misalnya kayak gitu. Nah, aku jawab yang misalnya kayak gini ya. Aku jawab, aku hold and speak. Habis itu aku tinggal bilang, bentar, sorry. 你好，我喜欢看电影，但是最近我没有去看电影，因为我最近特别忙。Nah, habis itu, aduh guys, nggak bisa karena aku lagi pakai mikrofon untuk untuk itu, untuk lagi calling sama kalian. Guys, jadi intinya aku bakalan kasih free access untuk ini, untuk teman-teman cobain free access ini dengan caranya itu gimana? Kalau pengen dapetin free access, pengen coba nih kayak gitu. Itu teman-teman bisa langsung, aku start dulu ini the recording. Oke, jadi teman-teman bisa langsung untuk mengisi survei ini ya. Jadi teman-teman bisa langsung scan, habis teman-teman scan, teman-teman bisa langsung isi survei ini. Tapi bentar ya, tapi bentar, jangan langsung diisi dulu sekarang. Nanti habis at the end of this presentation, aku bakalan kasih tahu ke teman-teman untuk isinya itu. Karena misalkan kalau teman-teman isi sekarang, aku nggak bisa nge-track teman-teman yang isi siapa ya, aku kasih tahu ya. Jadi tunggu habis selesai ini, kayak nanti di at the end, aku bakal kasih tahu, oke udah boleh isi ya gitu. Nanti baru teman-teman isi gitu ya. Tapi sekarang jangan isi karena aku nggak bisa track teman-teman udah isi apa belum. Oke, disclaimer ya. Jadi isinya di belakangan. Oke, ini ada survei habis teman-teman. Udah deh, boleh isi, boleh isi, boleh isi guys. Udah boleh isi. Teman-teman bisa langsung isi sembari aku menjawab. Misalnya kalau ini nanti teman-teman kayak pas aku menjawab pertanyaan, ini bukan pertanyaan teman-teman, teman-teman bisa bantu isi survei. Habis isi survei, nanti pas teman-teman klik submit, itu bakalan ada muncul link, dan teman-teman tinggal klik link itu untuk daftar. Habis daftar, teman-teman udah bisa langsung pakai. Oke?